Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Danti? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ibu Danti, maaf nih mengganggu waktunya. Saya di sini ingin ngobrol tentang kegiatan supervisi ini ya, yang akan kita lakukan, di mana supervisi ini tujuannya adalah untuk mengembangkan diri. Nah, Bu Danti ya, dimana kegiatan Bu Danti nanti selama di kelas nanti saya akan melihat, kemudian di sini ada percakapan dulu, praobservasi. Untuk percakapan praobservasinya di sini saya ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Dimana yang pertama itu tujuan pembelajaran yang Ibu persiapkan itu apa ya Bu ya, untuk kegiatan observasi kita nanti? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengklasifikasikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi mengklasifikasikan flora dan fauna ya yang ada di Indonesia. Kemudian bagian mana nih yang akan saya amati nih Bu? Yang bisa saya amati nih bagian yang apanya nih yang mau Ibu kembangkan gitu? Bagian ketika siswa dapat mengklasifikasi, jadi nanti akan dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, nanti tiap siswa itu ada bagian dari Indonesia, pulau di Indonesia. Nanti mereka mencari atau mengklasifikasi flora fauna yang ada di pulau setiap kelompok. Oh, jadi itunya ya, mengklasifikasikan ya Bu ya, mengklasifikasikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, terkait strategi seperti apa nih yang sudah Ibu siapkan, atau bagaimana strategi yang Ibu persiapkan dalam mencapai tujuan? Strateginya dengan menggunakan berbasis proyek. Jadi mereka nanti membuat proyek seperti poster tentang pulau, misalkan pulaunya pulau apa, nanti peta, tentang peta persebaran flora dan fauna yang ada di pulau yang sudah ditentukan. Jadi proyek ya Bu ya, nanti membuat peta gitu anak-anak gitu ya, persebaran berarti ya, Iya. sebenarnya flora dan fauna. Satu lagi nih Bu, harapan yang Ibu inginkan setelah melakukan nanti kegiatan di kelas itu, harapannya bagaimana kira-kira? Harapannya itu nanti siswa bisa menyebutkan flora dan fauna yang ada di daerah setiap pulau. Terus nanti juga mereka kan akan tahu flora apa yang misalkan yang harus dilindungi, fauna apa yang dilindungi seperti itu, dan fauna apa yang sudah tidak ada tapi memang dulunya ada. Jadi mengidentifikasi juga ya, sangat luas sekali. Baik Ibu, karena kita mau ke kelas nih ya, kita observasi kapan nih? Jumat aja ya? Jumat aja ya, Ibu sudah persiapkan ya sebenarnya ya. Nanti saya lihat, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa ya Bu ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di percakapan praktisi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik. Hari ini siapa yang hadir? Ada semua? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Apa itu keanekaragaman hayati? Kemarin kita udah belajar yang hayati itu berarti makhluk hidup. Nanti kita akan mempelajari tentang keanekaragaman atau apa saja yang ada di Indonesia, makhluk hidup atau flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum ke sana, kita tepuk semangat dulu. Tahu semuanya tepuk semangat? Kan biar semangat semuanya. Tepuk semangat. Oke, kali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
yang mempelajari tentang ekosistem. Namanya apa? Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem dinamakan apa? 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Nomor 4. Tuliskan satu contoh produsen yang ada di sawah. Produsen yang ada di sawah. Produsen ya, bukan konsumen. Satu aja contohnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah di sawah ya. Sudah. Nomor 5 terakhir. Hubungan yang saling menguntungkan kedua pihak dinamakan simbiosis apa? Yang menguntungkan dua pihak. Simbiosis apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Hubungan. Tapi kelompok dulu, di kelompok nanti perwakilannya kita bahas. Nomor 1 itu abiotik apa sih? Contohnya benda mati. Kalau yang hidup namanya biotik.
Sudah kan? Setiap kelompok itu akan dikasih satu pulau. Misalkan kelompok 1 tentang Pulau Kalimantan. Berarti silakan kalian gambar pulaunya. Gak apa-apa, bebas sketsa aja. Terus nanti di situ ada flora dan fauna apa saja. Oke? Kemudian, jadi kan itu ada 2 kertas. Yang kertas 1 kalian gambar pulaunya dengan hewannya. Yang kertas kedua silakan kalian deskripsikan. Misalkan floranya apa aja, faunanya ada apa aja, ciri-cirinya seperti apa, ya. Ngerti? Deskripsinya bebas, mau dalam bentuk poster, mau dalam bentuk bagan, mau dalam bentuk tabel, bebas. Pokoknya dibikin semenarik mungkin. Oke? Siap? Siap. Oke, kelompok 1 mana? Ini aja, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 itu Pulau Sumatera. Oke. Kelompok 2 Pulau Indonesia, Kalimantan. Kelompok 3 Pulau Jawa. Kelompok 4 Pulau Sulawesi. Sumatera, Kalimantan, berarti Jawa sama Sulawesi. Silakan. So, silakan boleh searching. Ya, jadi setiap pulau pasti memiliki hewan atau tumbuhan yang berbeda-beda. Sok, mangga. Sudah? Ayo cepet. Gak apa-apa, sketsanya aja lah. Iya, ciri-cirinya. Setelah ini kami presentasi ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian ada apa
Pertanyaan untuk kelompok yang ke depan. Udah, sok ya. Tidak ada yang menulis, silakan pensil atau menulis yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang beragam flora dan fauna di Pulau Sumatera. Deskripsi peta persebaran flora dan fauna di Pulau Sumatera. Ada apa aja dulu? Orangutan, Aceh dan Sumatera Utara, harimau, gajah, bunga bangkai, refleksia. Ciri-ciri orangutan: mempunyai kantung pipi yang panjang pada orangutan jantan. Panjang tubuhnya sekitar 1,25 meter sampai 1,5 meter. Berat orangutan biasa betina sekitar 30 sampai 50 kg, sedangkan yang jantan sekitar 50 sampai 90 kg. Ciri-ciri harimau Sumatera Barat: memiliki ukuran tubuh kecil, mempunyai warna paling gelap dibanding spesies harimau lain. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat serta berhipitan. Ciri-ciri gajah Sumatera Barat: berat gajah sekitar 3-5 ton dengan tinggi 2-3 meter. Kulitnya terlihat lebih terang dibanding gajah Asia lainnya. Di bagian kupingnya sering terlihat depigmentasi. Ciri-ciri bunga bangkai: warna kelopak, merah hati jingga, dan kehijauan, mengeluarkan bau busuk tinggi, bisa mencapai 5 meter, biji berwarna merah. Ciri-ciri Rafflesia: mengeluarkan bau tidak sedap, bau tersebut sangat ringan jika Rafflesia mekar dan naik serangga menembus persilalan. Sudah? Saya ingin bertanya, Silakan. Sebelum ibu yang bertanya, kalian. Oh, ayo sok tanya dulu.
tentang pulau yang tapi pulau lainnya kamu mau nanya ayo kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 udah ngerti emang ya udah sok apa yang rasa kalian belum mengerti pertanyaannya kalau enggak ibu yang nanya satu aja. Ayo. Ayo dapat poin nih. Saya yang nanya. Bagus. Mau tahu gambar bunga rafflesia? Yang ini. Nih, rafflesia itu bunga bangkai. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalian bisa cari di Google ya, searching rafflesia alum. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya tapi keluar. Berarti kelompok 3 ya, yang ya. Poin. Oke. Berapa? Sambil ini pertanyaan. Ditutup dulu. Berarti ada berapa hewan yang ada di Sulawesi? Sumatera. 3 Bu. Ayo. Apa aja? Belum. Macam ya yang bisa ya. Ada berapa tumbuhan? Ya. Ya. Apa? Apa? Ya, satu apa? Satu spesies ya itu bunga. Oke, kelompok berapa itu kan? 3. Hewannya ada berapa? 3. Febrian. Orangutan, Enam. gajah, Betul? Betul. Dah? Apa yang membedakan gajah Sulawesi? Gajah Sumatera dengan gajah yang lain? Warna kulitnya lebih. Betul? Betul. Nah, berarti selesai ya. Ada lagi yang mau bertanya? Banyak tidak? Oke. Kalau tidak ada berarti evaluasi untuk kelompok 1. Silakan lihatkan gambarnya. Wow. Oke, bagus ya, menarik. Pulaunya terlihat menarik. Oke, bagus. Terus deskripsinya dibuat dalam bentuk tabel ya. Ada ciri-cirinya, ada flora, ada faunanya. Oke, bagus. Untuk presentasinya juga bagus. Pengapalnya sudah tepat. Oke, berarti kelompok 1 dapat berapa ya? 5. Selanjutnya adalah kelompok Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayo.
Selanjutnya adalah kelompok, padahal ya udah selesai. Kelompok 2. Oke, setelah tadi 4 kelompok ya, beres, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah semuanya sudah bagus, penampilannya baik. Kemudian tadi kan ada yang dibuat tabel, ada yang dibuat mind mapping, semuanya bagus, kalian berarti kreatif. Tepuk tangan buat kalian. Sudah, berarti hari ini kita belajar tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada berapa pulau yang kita pelajari? 4. Apa saja? Oke, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Berarti hari ini kita belajar, kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki apa? Flora dan fauna yang beragam atau bermacam. Setiap pulau memiliki ciri khas dari flora dan faunanya masing-masing. Berarti ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Mengerti? Nanti selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana dampak buruk persebaran flora dan fauna. Mungkin nanti kalian harus mencari dulu berita tentang kebakaran hutan, kemudian banjir yang akan mengakibatkan flora dan faunanya mati. Oke? Selanjutnya nanti akan kita pelajari. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Danti. Pagi. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, kita bertemu lagi ya Bu ya. Kemarin kita sudah melakukan percakapan, praobservasi, dan juga Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas. Saya sudah melihat bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, hari ini saya ingin menanyakan lagi Bu ya. Karena setelah observasi biasanya ada percakapan lagi percakapan pasca observasi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin gitu Bu? Perasaan senang. Terus bisa dilihat rekan kan, jadi ada timbal balik ke saya. Sangat Ada senang refleksi. ya, senang ya. Senang. Nah ini saya ingin tanyakan Bu, bagaimana refleksinya nih, refleksi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana Ibu memandang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya baik, berjalan dengan lancar. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak sesuai keinginan. Jadi ada beberapa ya Bu ya. Iya. Bisa disebutkan Bu proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan Ibu misalkan? Yang Bisa tidak sesuai dijelaskan keinginan gitu? ketika anak-anak maju ke depan untuk presentasi masih kurang gitu. Apresiasi anak-anak, jadi masih malu-malu. Kadang disuruh bertanya juga masih ya gitu lah, malu-malu gitu anak-anak. Jadi belum berani, Ya, belum belum berani. percaya diri ya, Ya, belum belum percaya diri. sepenuhnya percaya diri mungkin Bu ya. Ibu bisa ini nggak menjabarkan nggak berapa persen tujuan pembelajaran yang Ibu capai setelah Ibu melakukannya kemarin? Bisa dipresentasikan nggak? Kalau tujuan tercapai ya, karena kan tentang klasifikasi molekul itu kan tercapai. Jadi siswa sudah bisa menyebutkan flora dan fauna yang ada di setiap daerahnya. Mungkin kalau untuk tujuan 100% terpenuhi ya. Jadi puas ya. puas kalau untuk tujuan, Puas. tapi mungkin untuk
ketika pembelajarannya masih ada yang malu-malu gitu kan, terus belum percaya diri. Jadi ketika di depan kadang anak ngeblank gitu, mau bilang apa, mau ngomong apa gitu. Jadi kalau saya nanya lagi ini terkait kesulitan siswa yang dihadapi selama kemarin pembelajaran itu apa, Bu? Kesulitannya yaitu ketika presentasi. Jadi Masih bingung gitu bagaimana cara mempresentasikan dengan baik dan benar. jadi anak-anak itu masih terlihat malu-malu nih, gitu ya. Jadi bingung juga ya bercerita mungkin ya. Cerita. Ada nggak alternatif untuk ibu mengatasi kesulitan itu? Alternatifnya waktu itu waktu kemarin kita jadi saya yang nanya ke anak gitu, ketika ada yang presentasi kan biasa yang ditanyain anak-anak, ada yang bertanyakan, kalau saya tidak ada berarti saya yang nanya ke anak, misalkan tahun berapa nih hewan ini punah, atau misalkan tahun berapa hewan ini ada di sini di pulau ini, kayak gitu. Jadi mereka menyimak apa yang diutarakan oleh temannya. Jadi anak-anak juga aktif kembali ya Bu ya, setelah ibu merangsang pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Jadi itu alternatifnya. Kira-kira Bu, yang harus ditingkatkan terkait pembelajaran yang sudah ibu lakukan kemarin, apa nih yang harus ditingkatkan? Kan tadi ada kesulitan, ada kekurangan. Kalau untuk tujuan memang tercapai ya Bu ya. Tapi kan tadi diidentifikasi bahwa anak itu malu, ngeblank ketika tampil ke depan. Kira-kira yang perlu ibu tingkatkan supaya anak-anak itu tidak seperti itu apa kira-kira? Berarti harus sering melakukan presentasi, terus sering bertanya anak-anaknya gitu. Jadi ibu akan menyiapkan pembelajaran yang seperti ini lagi terus-terusan ya Bu ya, supaya si anaknya mau aktif dan berani mungkin ya. Kemudian Bu, apa nih yang akan ibu lakukan ke depannya supaya kesulitan yang ibu hadapi ini bisa terselesaikan gitu? Ya, tindak lanjutnya ibu yang akan ibu lakukan Ya tadi kan sama. Tindak lanjutnya ya itu paling kedepannya berkelompok lagi, terus presentasi lagi, terus paling kalau bisa setiap pembelajaran awalnya bertanya dulu kan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah sebelumnya disiapkan. Jadi ibu akan lebih aktif untuk bertanya, mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya anak itu lebih aktif dan berani mungkin ya, berani mengungkapkan pendapatnya ya. Biasanya seperti itu kan untuk merangsang juga cara dia berbicara di depan umum mungkin ya. Nah itu tindak lanjut. Kira-kira mau kapan ibu? Langsung jadi di pembelajaran yang selanjutnya mungkin ya. Jadi akan ibu lakukan tindak lanjutnya, dan mudah-mudahan saya berharap apa yang akan ibu lakukan dengan tujuan yang ibu ingin capai bisa terwujud gitu Bu. Kalau mungkin ada kesempatan lain ya kita bisa berbincang kembali mungkin Bu. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya sudah mencatat beberapa hal yang ibu dapatkan. Kira-kira nih apa nih satu lagi Bu pembelajaran yang ibu dapatkan dari kegiatan kemarin? Kegiatan kemarin yang dilakukan ketika bapak. Bukan ibu, pembelajaran yang ibu dapatkan gitu terkait kegiatan di kelas kemarin itu apa? Iya. Ya itu apa sih namanya, anak bisa berkolaborasi, bisa berkelompok, kemudian bisa tahu apa hewan-hewan sama flora dan fauna yang ada di pulau. Kadang kan anak nggak tahu ya gitu, jadi itu hal baru buat anak.
kan petanya, menggambar peta. Biasanya kan petanya saja, tapi kan ini peta flora dan fauna, berarti ada gambar, Persebaran gitu. iya ada persebaran di pulau apa, hewan ini misalkan, terus tumbuhan ini ada di mana kayak gitu. Jadi si anak juga lebih antusias mungkin ya. Iya, terus saya juga semangat bisa lihat gambar anak-anak kan lucu-lucu gitu, bagus, kreatif. Baik Ibu Danti, terima kasih sekali ya. Sungguh sangat bagus sekali apa yang sudah Ibu lakukan dalam membersamai dan juga membuat anak-anak memiliki pembelajaran yang bermakna. Terima kasih Bu Danti untuk waktunya. Lain kali jika ada kesempatan lain kita ngobrol lagi ya Bu. Udah Bu.